Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad. Semoga salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Karomah Doa yang dirahmati Allah, senang sekali kita masih dapat berjumpa lagi di channel ini. Semoga pertemuan kita kali ini dipertemukan dalam keadaan yang sehat serta selalu mendapatkan kelapangan rezeki. Namun sebelum kita lanjut, dengan segala kerendahan hati kami mengajak Anda semua untuk mendukung channel ini dengan cara menyukai video ini dan tidak lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini agar Anda dapat berlangganan secara gratis di channel ini. Sahabat Karomah Doa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan persembahkan sebuah kisah nyata tentang keajaiban doa dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pertolongan terhadap hambanya. Cerita ini akan mengisahkan seorang anak perantau mempunyai usaha yang lumayan berkembang dalam bidang jual beli. Sebut saja namanya Abdullah. Begitu berkembangnya usaha Abdullah sampai-sampai dia lupa akan kebiasaan yang ia lakukan. Yang semula ia Abdullah yang rajin beribadah, kini jadi Abdullah yang bisa dikatakan lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Allah murka padanya. Abdullah diberi cobaan yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Usahanya bangkrut. Bahkan untuk menutupi kekurangannya, Abdullah meminjam sejumlah uang kepada rekan bisnisnya. Hingga tak terasa, uang yang ia pinjam sudah menumpuk teramat besar. Hingga ia pun tidak pernah memikirkan punya hutang sebesar itu. Hari itu Abdullah tidak melakukan aktivitas yang biasa ia kerjakan semasa usahanya berkembang. Dengan tidak adanya pekerjaan lain, ia hanya bisa terdiam di rumah kosnya seorang diri. Ditambah oleh banyaknya teror yang mengancam dirinya dari pihak Pak Anton, teman bisnis yang meminjami uang. Abdullah hanya diberi waktu selama 1,5 bulan untuk melunasi hutangnya. Padahal ia tidak punya uang dan pekerjaan. Barang berharga yang ia miliki sudah habis terjual, namun juga belum bisa melunasi hutangnya. Ia sempat berpikir untuk bekerja asal-asalan, asal menghasilkan uang sedikit demi sedikit. Tapi ia menyadari bekerja selama 1 tahun pun dengan setiap hari lembur masih belum bisa melunasi hutangnya. Setiap hari Abdullah menjalani aktivitasnya dengan berpikir, dengan cara apa ia melunasi hutangnya. Ia dihadapkan oleh 2 pilihan yang sama sekali kedua-duanya tidak ia kehendaki. Pilihan yang pertama, jika dalam waktu 1/2 bulan ia tidak bisa melunasi hutangnya, ia akan dipenjara. Yang tidak pernah dia bayangkan kehidupan di dalam jeruji besi yang sangat keras. Sedangkan pilihan yang kedua, jika pada saat jatuh tempo ia tidak bisa melunasi hutangnya, rumahnya yang di kampung akan disita. Sedang di kampung hanya hidup ibunya. Abdullah sejak kecil ditinggal wafat oleh ayahnya, dan betapa malunya dia kepada ibunya dan sanak saudara apabila hal itu terjadi. Parahnya, saudara-saudaranya di kampung tidak mau membantu masalahnya, mengingat Abdullah juga mempunyai hutang kepada mereka. Suatu ketika Abdullah memiliki keinginan untuk membaca Al-Quran, dan secara acak ia membuka dan membaca Al-Quran tersebut.
Mungkin ini salah satu petunjuk dan pertolongan Allah kepada hambanya yang membutuhkan pertolongan. Ia membaca surat As-Saff ayat 10 sampai 13 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkanmu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah. Itulah keberuntungan yang besar." Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Hingga akhirnya ia berpikir untuk mencoba mendekatkan diri kepada Allah dan berniat untuk menjadi tentara bagi Allah. Ia rela melakukan yang diperintahkan dan hal-hal yang disukai Allah. Abdullah pun mulai rajin sholat 5 waktu, dan di waktu senggang pun ia pergi ke panti asuhan untuk mengajarkan anak panti asuhan tentang semua hal yang ia miliki tanpa bayaran sepeser pun. Ia melakukan semua itu dengan ikhlas. Tapi semua itu tidak membuat hidupnya berubah. Bahkan semakin dekat waktu yang ditetapkan, dan semakin banyak dan keras teror yang ia terima. Allah Maha Penyayang kepada umatnya, sampai ia ditunjukkan jalan lagi melalui semut yang berbaris, yang Abdullah gambarkan sebagai sholat berjamaah. Ia pun sangat rajin pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Keseharian yang biasa ia habiskan di rumah kosnya sekarang berubah total. Di waktu pagi ia pergi ke masjid untuk sholat subuh dan sholat duha. Setelah itu ia pergi ke panti asuhan untuk mengajar anak panti. Setelah pulang ia sholat duhur dan istirahat, yang dilanjutkan sholat asar. Sebelum adzan berkumandang, ia pun pergi ke masjid untuk berdiam diri sembari menunggu sholat maghrib yang diteruskan sholat isya. Tak lupa ia selalu berdoa setiap habis mengerjakan sholat isya, yang di dalam doanya ia meminta petunjuk serta pertolongan Allah. Ketika berdoa tidak seperti hamba yang memohon kepada Tuhannya, bahkan lebih seperti orang meminta yang mengancam dan harus dituruti. Hingga tak terasa waktu 1,5 bulan yang telah ditetapkan pun datang juga. Hari itu Abdullah seperti merasa kiamat pada dirinya. Ia juga merasa tidak merasakan kemenangan yang dekat yang dijanjikan Allah padanya. Saat itu juga Abdullah belum mempunyai uang untuk melunasi hutangnya. Pak Anton masih berbaik hati padanya, mengingat dahulu ia rekannya. Pak Anton memberi waktu lagi kepada Abdullah untuk melunasi hutangnya. Tapi itu pun tak selama yang pertama ia berikan. Ia hanya memberi waktu selama 3 hari untuk menyelesaikannya. Tak lama waktu 3 hari yang diberikan Pak Anton terlewati, namun Pak Abdullah belum juga bisa melunasi hutangnya. Hingga tepatnya 1 hari setelah waktu yang telah ditetapkan itu tiba, Abdullah baru bisa melunasi semua hutangnya. Ia tidak bekerja dan tidak melakukan apapun, tapi hutang yang ia sendiri tidak bisa bayangkan bagaimana untuk melunasinya akhirnya terbayar. Itu pun ia menganggap salah satu pertolongan Allah melalui orang lain.
Ia dihubungi oleh Pak Hasan, teman karib ayahnya sewaktu beliau masih hidup, yang mendengar Abdullah menghadapi masalah besar itu dari ibu Abdullah. Pak Hasan bersedia melunasi semua hutang Abdullah kepada Pak Anton. Bahkan Pak Hasan memberikan uang sebagai modal usahanya dengan catatan akan melunasinya bertahap seiring berkembangnya usaha yang Abdullah jalankan. Dan sekarang tepat 1 tahun masalah tersebut terselesaikan. Abdullah memulai usaha barunya yang lambat laun berkembang. Dari cerita di atas kita dapat mengambil pesan bahwa Allah akan menambah nikmat yang Ia berikan apabila hambanya mau bersyukur ketika ia diberi nikmat, dan Allah akan memberikan azab yang sangat pedih bagi hambanya yang kufur nikmat yang Allah berikan. Pelajaran lain bahwa Allah akan menepati janjinya ketika Ia berfirman, wallahu a'lam. Demikianlah sajian karomah doa kali ini, semoga membawa manfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.